Di sebuah sudut kota Warsawa yang dingin, di tengah gejolak politik yang melanda Polandia, lahirlah seorang gadis kecil bernama Maria Sklodowska pada tahun 1867. Dalam keluarga yang sederhana namun syarat akan ilmu pengetahuan, Maria tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Ayahnya, seorang guru fisika dan matematika, menanamkan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dalam diri Maria. Setiap malam, mereka sering berdiskusi tentang bintang, planet, dan misteri alam semesta. Ibu Maria, seorang guru bahasa, juga memberikan pengaruh besar dengan menanamkan nilai-nilai ketekunan dan semangat belajar. Namun, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan bagi perempuan di Polandia saat itu sangat terbatas. Perempuan dilarang masuk universitas. Tidak menyerah, Maria belajar secara otodidak, membaca buku-buku ilmiah, dan melakukan eksperimen sederhana di rumah. Semangat belajarnya tak pernah padam, meski harus menghadapi berbagai kendala. Untuk mewujudkan mimpinya belajar di universitas, Maria bekerja sebagai guru les. Upah yang ia dapatkan digunakan untuk membiayai biaya hidupnya dan membeli buku-buku pelajaran. Kehidupan yang keras tidak mematahkan semangatnya. Ia tetap bermimpi untuk bisa melanjutkan studinya ke luar negeri. Akhirnya, kesempatan itu datang. Marie berhasil mengumpulkan cukup uang untuk pergi ke Paris dan mendaftar di Universitas Sorbonne. Di kota cahaya itu, ia bebas mengeksplorasi dunia ilmu pengetahuan. Dengan tekad yang bulat, ia mempelajari fisika dan matematika, dua bidang yang sangat ia minati. Di Sorbonne, Marie Curie menemukan lingkungan yang mendukung minat belajarnya. Disinilah ia akan memulai perjalanan panjangnya sebagai seorang ilmuwan, sebuah perjalanan yang akan mengubah dunia. Setelah tiba di Paris, Marie Curie dengan tekad bulat mendedikasikan dirinya pada penelitian ilmiah. Disinilah ia bertemu dengan seorang ilmuwan muda yang brilian, Pierre Curie. Keduanya memiliki minat yang sama terhadap fenomena fisika, terutama magnetisme. Pierre Curie, yang telah melakukan penelitian mendalam tentang sifat kristal, tertarik dengan semangat dan kecerdasan Marie. Mereka mulai berkolaborasi dalam sebuah penelitian yang akan mengubah dunia. Marie ingin melanjutkan penelitian Henry Becquerel tentang sinar uranium, dan Pierre dengan senang hati membantunya. Dengan menggunakan elektrometer yang sangat sensitif buatan Pierre, Marie dan Pierre mulai mengukur radiasi yang dipancarkan oleh uranium. Mereka menemukan bahwa radiasi yang dipancarkan oleh uranium jauh lebih kuat dari yang diperkirakan sebelumnya. Penemuan ini sangat mengejutkan dunia ilmiah saat itu. Marie dan Pierre semakin yakin bahwa ada unsur lain yang lebih radioaktif daripada uranium. Mereka bekerja siang dan malam, mengolah ton demi ton biji uranium untuk mengisolasi unsur baru ini. Prosesnya sangat panjang dan melelahkan, namun mereka tidak pernah menyerah. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, akhirnya mereka berhasil mengisolasi dua unsur baru yang sangat radioaktif. Marie menamai salah satu unsur itu polonium, sebagai penghormatan kepada tanah kelahirannya, Polandia. Sedangkan unsur yang lain diberi nama radium, yang berarti sinar. Penemuan luar biasa ini membawa Marie dan Pierre Curie, bersama dengan Henry Becquerel, meraih penghargaan Nobel Fisika pada tahun 1903. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas kontribusi mereka dalam membuka bidang penelitian baru, yaitu radioaktivitas. Penemuan mereka tidak hanya mengubah dunia fisika, tetapi juga membuka jalan bagi pengembangan teknologi nuklir dan pengobatan kanker. Kisah Marie dan Pierre Curie adalah kisah tentang cinta, dedikasi, dan penemuan ilmiah yang luar biasa. Mereka membuktikan bahwa dengan kerja keras, ketekunan, dan semangat kolaborasi, manusia dapat mencapai hal-hal yang sebelumnya dianggap mustahil. Tahun 1906 menjadi tahun yang paling menyakitkan bagi Marie Curie. Suami sekaligus mitra penelitiannya, Pierre Curie, meninggal dunia akibat kecelakaan yang tragis. Dunia seolah runtuh di hadapannya. Namun, semangat juang Marie tidak pernah padam. Dengan berat hati, Marie Curie memutuskan untuk melanjutkan penelitian yang telah mereka mulai bersama. Ia mengambil alih posisi Pierre sebagai kepala laboratorium di Sorbonne dan menjadi profesor wanita pertama di universitas tersebut. Sebuah pencapaian yang luar biasa di tengah dominasi laki-laki dalam dunia akademik saat itu. Marie Curie semakin tekun dalam penelitiannya. Ia berhasil mengisolasi radium murni, sebuah pencapaian yang sangat signifikan. Penemuan ini membawanya meraih penghargaan Nobel Kimia pada tahun 1911.
Ia menjadi orang pertama dan satu-satunya yang meraih 2 hadiah Nobel dalam bidang yang berbeda. Di balik kesuksesannya, Marie Curie harus menghadapi cobaan berat. Tuduhan perselingkuhan dengan seorang ilmuwan muda mengguncang dunia ilmiah dan masyarakat. Skandal ini menjadi serangan besar terhadap reputasi dan integritasnya sebagai seorang wanita ilmuwan. Banyak pihak yang mencoba menjatuhkannya, namun Marie Curie tetap teguh pada prinsipnya. Meskipun menghadapi berbagai tekanan, Marie Curie tidak pernah menyerah. Ia terus berkarya dan memberikan inspirasi bagi generasi muda. Ia mendirikan Institut Curie, sebuah lembaga penelitian yang fokus pada studi tentang radioaktivitas dan pengobatan kanker. Institut ini menjadi pusat penelitian kanker yang terkemuka di dunia. Sayangnya, paparan radiasi dalam jangka waktu yang lama menyebabkan Marie Curie menderita penyakit yang serius. Ia meninggal dunia pada tahun 1934 akibat anemia aplastik. Meskipun demikian, warisannya akan terus hidup. Penemuannya telah membuka jalan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir. Marie Curie tidak hanya seorang ilmuwan yang brilian, tetapi juga seorang wanita yang kuat dan inspiratif. Ketika Perang Dunia Pertama pecah pada tahun 1914, Marie Curie melihat kesempatan untuk menerapkan penemuannya dalam bidang radioaktivitas untuk membantu para korban perang. Ia segera menyadari bahwa sinar X dapat digunakan untuk mendeteksi peluru dan pecahan peluru yang tertanam di tubuh para tentara. Marie Curie kemudian mendirikan unit radiologi mobile yang dilengkapi dengan mesin sinar X. Bersama dengan putrinya, Irene, ia melatih para perawat untuk mengoperasikan mesin tersebut. Unit radiologi ini berkeliling ke berbagai rumah sakit lapangan di garis depan untuk membantu para dokter mendiagnosis dan merawat para tentara yang terluka. Selain itu, Marie Curie juga bekerja keras untuk memproduksi radium yang digunakan untuk pengobatan kanker. Ia menyadari bahwa radium memiliki potensi besar dalam bidang medis. Namun, produksi radium adalah pekerjaan yang sangat sulit dan berbahaya. Paparan radiasi dalam jangka waktu yang lama berdampak buruk pada kesehatannya. Setelah perang berakhir, Marie Curie mendirikan Institut Curie, sebuah lembaga penelitian yang fokus pada studi tentang radioaktivitas dan pengobatan kanker. Institut ini menjadi pusat penelitian kanker yang terkemuka di dunia. Banyak ilmuwan muda yang belajar dan bekerja di bawah bimbingannya. Sayangnya, dedikasi Marie Curie terhadap ilmu pengetahuan memiliki konsekuensi yang tragis. Paparan radiasi dalam jangka waktu yang lama menyebabkan ia menderita anemia aplastik, sebuah penyakit yang merusak sumsum tulang. Meskipun demikian, ia terus bekerja sampai akhir hayatnya. Marie Curie meninggal dunia pada tahun 1934 pada usia 66 tahun. Kematiannya merupakan kehilangan besar bagi dunia ilmu pengetahuan. Namun, warisannya akan terus hidup. Penemuannya telah mengubah dunia medis dan membuka jalan bagi pengembangan teknologi nuklir. Marie Curie tidak hanya seorang ilmuwan yang brilian, tetapi juga seorang pahlawan kemanusiaan. Penemuan Marie Curie tentang radioaktivitas telah membuka pintu bagi pemahaman kita tentang alam semesta. Beliau adalah pionir sejati, seorang ilmuwan yang berani menantang batas pengetahuan manusia. Marie Curie bukan hanya seorang ilmuwan, tetapi juga seorang pelopor bagi perempuan di seluruh dunia. Pada masanya, perempuan jarang sekali berkecimpung dalam dunia sains. Namun, Marie Curie membuktikan bahwa perempuan memiliki kemampuan yang sama untuk berkontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan. Beliau menjadi inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya, mendorong lebih banyak perempuan untuk mengejar mimpi mereka di bidang sains dan teknologi. Penemuan radioaktivitas oleh Marie Curie memiliki dampak yang sangat besar pada kehidupan kita. Radiasi digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari diagnosis dan pengobatan penyakit hingga produksi energi. Sinar X yang kita gunakan untuk memeriksa kesehatan, misalnya, merupakan hasil dari penelitian tentang radioaktivitas. Bahkan, energi nuklir yang kita gunakan untuk menghasilkan listrik juga berakar dari penemuan Marie Curie. Namun, penemuan yang begitu revolusioner juga memunculkan berbagai pertanyaan etika. Penggunaan radiasi dalam jangka panjang dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Bom atom yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki adalah contoh nyata dari kekuatan dahsyat radiasi yang dapat merusak. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menggunakan teknologi nuklir dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Warisan Marie Curie akan terus hidup selama ilmu pengetahuan terus berkembang.
Beliau adalah simbol dari keingintahuan, keberanian, dan semangat juang. Kisah hidupnya menginspirasi kita untuk terus belajar, berinovasi, dan memberikan kontribusi positif bagi dunia. Marie Curie, seorang ilmuwan yang tidak hanya mengubah dunia, tetapi juga menginspirasi jutaan orang. Kisah Marie Curie tidak hanya tentang penemuan ilmiah yang luar biasa, tetapi juga tentang dinamika hubungan manusia yang kompleks. Di balik penemuan radioaktivitas yang menggemparkan dunia, terdapat kisah kolaborasi, persaingan, dan skandal yang turut mewarnai hidupnya. Kolaborasi antara Marie dan Pierre Curie adalah salah satu kisah sukses dalam sejarah sains. Keduanya saling melengkapi, Marie dengan ketelitiannya yang luar biasa dalam eksperimen, dan Pierre dengan pemahaman mendalamnya tentang teori fisika. Mereka bekerja sama dengan harmonis, saling mendukung dan memotivasi satu sama lain. Hubungan mereka yang erat tidak hanya didasarkan pada kerja sama ilmiah, tetapi juga pada rasa saling menghormati dan kasih sayang. Meskipun Marie dan Pierre Curie bekerja sama dengan erat, dunia sains pada masa itu juga penuh dengan persaingan. Banyak ilmuwan lain yang tertarik dengan fenomena radioaktivitas dan berusaha untuk mengungguli penemuan mereka. Namun, persaingan ini justru mendorong Marie Curie untuk bekerja lebih keras dan mencapai hasil yang lebih baik. Persaingan yang sehat ini mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Di tengah kesuksesan dan pengakuan dunia, Marie Curie harus menghadapi cobaan berat. Tuduhan perselingkuhan yang ditujukan padanya menjadi skandal besar yang mengguncang dunia ilmiah dan masyarakat. Skandal ini tidak hanya merusak reputasinya sebagai seorang ilmuwan, tetapi juga memberikan tekanan emosional yang sangat besar. Namun, Marie Curie tetap teguh pada prinsipnya dan tidak pernah menyerah pada tekanan. Penelitian Marie Curie tidak hanya berdampak pada dunia sains, tetapi juga menarik perhatian pemerintah. Pemerintah memberikan dukungan finansial dan fasilitas penelitian kepada Marie Curie. Namun, dukungan ini tidak selalu berjalan mulus. Terkadang, terdapat perbedaan pendapat antara Marie Curie dan pemerintah mengenai arah penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian. Kisah hidup Marie Curie mengajarkan kita bahwa kesuksesan dalam bidang sains tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan dan bakat, tetapi juga oleh kemampuan untuk berkolaborasi, menghadapi persaingan, dan mengatasi berbagai tantangan. Marie Curie adalah seorang ilmuwan yang luar biasa, namun ia juga seorang manusia biasa yang memiliki kekuatan dan kelemahan. Marie Curie, seorang nama yang selalu bersinar dalam sejarah ilmu pengetahuan. Kisahnya bukan hanya tentang penemuan radioaktivitas, tetapi juga tentang semangat juang yang tak pernah padam. Kegigihan adalah kunci kesuksesannya. Dalam kondisi yang terbatas, ia tetap tekun belajar dan melakukan penelitian. Dedikasi yang tinggi membuatnya rela bekerja siang dan malam demi menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ilmiah. Kolaborasi dengan Pierre Curie membuktikan bahwa kerja sama adalah kekuatan dahsyat. Bersama-sama, mereka mampu mencapai penemuan-penemuan luar biasa yang mengubah dunia. Marie Curie juga menjadi panutan bagi perempuan di seluruh dunia. Ia membuktikan bahwa gender bukanlah penghalang untuk meraih prestasi di bidang sains, namun, di balik gemerlap penemuannya, terdapat juga dilema etika yang harus dihadapi. Penggunaan radioaktivitas membawa konsekuensi yang kompleks, baik positif maupun negatif. Kisah Marie Curie mengingatkan kita akan pentingnya mempertimbangkan dampak sosial dan etika dari setiap penelitian ilmiah. Warisan Marie Curie terus hidup hingga kini. Penemuannya telah membuka jalan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Radioaktivitas digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari pengobatan kanker hingga produksi energi. Namun, kita juga harus belajar dari kesalahannya, agar teknologi nuklir dapat digunakan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Warisan Marie Curie di Polandia dan Prancis, sebuah perbandingan. Marie Curie, sosok ilmuwan legendaris yang lahir di Warsawa, Polandia, namun meraih puncak karirnya di Paris, Prancis, telah meninggalkan warisan yang mendalam bagi kedua negara. Meskipun sama-sama menghormati kontribusinya, cara kedua negara mengingat dan merayakan pencapaiannya memiliki nuansa yang berbeda. Polandia, pahlawan nasional yang tak terlupakan. Simbol nasionalisme, di Polandia, Marie Curie lebih dari sekadar seorang ilmuwan. Ia menjadi simbol perjuangan bangsa Polandia yang saat itu berada di bawah kekuasaan asing. Keberhasilannya di panggung dunia dianggap sebagai kemenangan bagi bangsa Polandia. Pendidikan dan inspirasi, banyak sekolah dan universitas di Polandia yang menggunakan nama Marie Curie sebagai inspirasi.
Ia menjadi panutan bagi generasi muda, terutama perempuan, untuk mengejar cita-cita di bidang sains. Museum dan monumen, berbagai museum dan monumen didirikan untuk mengenang hidupnya. Kota Warsawa, tempat kelahirannya, memiliki banyak tempat yang berkaitan dengan Marie Curie, seperti museum dan rumah masa kecilnya. Hari libur nasional, meskipun tidak ada hari libur nasional khusus untuk Marie Curie, namun namanya seringkali dikaitkan dengan peringatan Hari Ilmu Pengetahuan atau Hari Perempuan.